Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Yap, kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Kona Kawaii Inazuke part 6-nya, yakni part finalnya. Nah, pembahasan part 6-nya ini akan merangkum chapter 6 sekaligus epilog dari volume 1-nya. Oke lah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga untuk singgah ke akun Instagram kami juga ya Ces. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Ces, terjadi konflik besar atau bisa dibilang klimaks lah antara hubungan Kota dan Chris. Hal itu bisa terjadi karena Chris memutuskan untuk jujur kepada perasaannya di depan Kota, yang dimana membuat rencana pelamaran Kota terhadap Hisame jadi gagal. Dan waktu itu, Chris juga memutuskan untuk menyerah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kota. Namun Kota di situ tidak berkutik sama sekali, karena tidak menyangka kalau partner terdekatnya sendiri malah menyimpan perasaan kepada dirinya. Jadi waktu itu Kota bukan hanya gagal dalam melamar pacarnya, namun Kota juga kehilangan tunangannya, sekaligus partner terdekatnya. Ya bisa dibilang sekarang berantakanlah semua hubungan si Kota ini Ces. Nah, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter 6 yang merupakan chapter terakhir dari volume 1-nya ini. Nah, diawali di pagi hari saat Kota baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kenapa aku bilang tidur panjang? Ya karena Kota terkena demam sejak kejadian di taman waktu itu. Bukan hanya karena kena hujan, namun karena stres berat yang melanda pikiran Kota sejak waktu itu, membuat dirinya sekarang terbaring lemah tanpa tujuan. Kota di sini betul-betul nggak niat ngapa-ngapain. Dan terlebih lagi, karena pertunangannya dengan Chris sudah batal, otomatis ayahnya Kota kembali menjadi tukang ramen biasa lagi. Yang artinya, keluarga mereka kembali dilanda krisis keuangan. Dan tidak hanya itu Ces, Kota juga merasa kalau ia sudah menyakiti Chris begitu dalam. Hal itu bisa terjadi karena Kota tidak menyadari perasaan Chris dari awal, yang membuat dirinya dengan gampang malah membentuk aliansi partner dengan Chris. Dengan kata lain nih, dengan setujunya Kota membuat aliansi dengan Chris, itu sama saja Kota secara tidak langsung sudah membuat Chris menderita karena harus terus menyembunyikan perasaannya dan berlindung di balik kata partner. Disinilah Kota baru sadar kalau candaan Chris selama ini ialah perasaan Chris yang sesungguhnya. Pikiran Kota pun terus berputar-putar terngiang mengingat wajah Chris dan kalimat perpisahan dari Chris waktu itu. Jadi ya bisa dibilang si Kota ini betul-betul stres berat lah Ces, sampai udah nggak niat ngapa-ngapain lagi. Bahkan nih, Kota sampai absen dari sekolahnya beberapa hari karena tidak berani berjumpa dengan Chris di sekolah. Nah, kemudian saat Kota masih terbaring lemas di tempat tidurnya, tiba-tiba bel pintu rumah Kota berbunyi terus-menerus. Kota awalnya berpikir kalau itu pasti penagih hutang yang ingin meminta tagihan utang ayahnya Kota. Kota yang memikirkan itu pun semakin stres lagi karena banyaknya masalah yang terus berdatangan. Nah, kemudian saat Kota membuka pintu rumahnya, Kota pun seketika sontak kaget melihat pacarnya Hisame ada di depan matanya. Yap, Hisame datang karena Kota selalu absen di sekolah. Hisame pun dengan tenang memaksa masuk karena melihat keadaan Kota yang tengah sakit. Kota mau tak mau pun dengan lemas membiarkan Hisame masuk tanpa berbicara sedikit pun. Hisame pun hanya diam sambil menyiapkan bubur untuk dimakan oleh Kota. Nah, saat Hisame selesai memasak dan menyiapkan makanannya, Kota pun sontak meminta maaf kepada Hisame. Hisame membalas dengan wajah datarnya kalau ia masih tidak menyangka kalau Kota membohongi dirinya selama ini. Kota yang mendengar itu pun semakin merasa bersalah karena ia sudah menyakiti dua hati gadis sekaligus dan di waktu yang bersamaan. Hisame yang mendengar itu pun hanya diam sambil menyiapkan makanan di depan Kota. Nah, kemudian saat makanan sudah disiapkan, Hisame langsung menyuruh Kota untuk makan. Karena Hisame tidak ingin tunangannya terus-menerus sakit seperti ini. Hisame juga berkata kalau ke depannya Kota tidak boleh lagi berbohong kepada Hisame mengingat mereka sudah bertunangan. Nah, seketika Kota terdiam sebentar mendengar kata tunangan keluar dari mulut Hisame. Kota seketika melihat ke arah Hisame dan menyaksikan Hisame yang tengah menunduk malu memerah. Kota pun spontan bertanya mengapa Hisame menganggap mereka sudah bertunangan, padahal rencana pelamaran waktu itu sudah gagal. Hisame pun menjawab kalau dari awal Kota dan Hisame sudah bertunangan.
Hal itu bisa terjadi karena dulunya ibunya Kota dan ibunya Hisame sudah membuat janji untuk membuat anak mereka bertunangan sebagai ganti agar restoran ayahnya Kota boleh memakai salah satu ruangan di apartemen milik kakeknya Hisame. Jadi bisa dibilang pertunangan mereka sama seperti pertunangan dengan Chris, yaitu untuk urusan bisnis. Nah, Kota yang mendengar fakta itu seketika terdiam tenggelam di dalam pikirannya. Disinilah Kota baru sadar kalau hubungannya dengan Hisame persis sama dengan hubungannya dengan Chris. Bedanya, kalau Chris dipaksa bertunangan oleh ayahnya, sedangkan Hisame oleh ibunya. Jadi simpelnya, dari awal, Kota sudah mempunyai 2 tunangan tanpa ia sadari, yaitu satu dari janji ibunya dan satu lagi dari janji dari ayahnya. Nah, menyadari itu, Kota bukannya senang, tapi malah merasa kesal. Kota kesal karena menganggap kalau Hisame pasti juga sudah dipaksa seperti Chris untuk bertunangan dengan dirinya. Yang artinya, dari awal Hisame mau berpacaran dengan Kota hanya karena sudah bertunangan. Kota pun seketika kesal dan sakit hati dengan hal itu. Kota pun seketika bangkit dari tempat tidurnya dan langsung menunduk di depan Hisame. Kota memutuskan untuk putus dari Hisame, dan Kota berniat untuk membatalkan pertunangannya dengan Hisame. Kota di sini menganggap kalau kasus ini sama seperti kasusnya dengan Chris, yang dimana Kota harus membuat Hisame bahagia dengan membatalkan pertunangannya, agar Hisame tidak dipaksa menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Nah, namun Hisame mendengar itu malah seketika panik, seakan dari awal dia memang sudah tulus dengan pertunangannya dengan Kota dan tidak ada paksaan. Nah, namun si Kota ini malah menganggap kalau Hisame mau berpacaran dengannya karena paksaan. Jadi bisa dibilang si Kota ini salah paham lah. Kota pun seketika langsung membulatkan tekadnya untuk membatalkan hubungannya dengan Hisame dan mengejar Chris kembali. Kota sadar kalau hanya Chris yang memang tulus berada di dekatnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan Kota juga sadar kalau hanya Chris yang mengerti dirinya dengan baik. Kota pun langsung dengan cepat pergi keluar rumah, meninggalkan Hisame dan langsung mengejar Chris. Nah, kemudian kita beralih bentar nih ke perspektifnya si Chris. Nah, di sini ada plot twist yang cukup ngebuat aku terpukau dengan si Chris ini, biarpun ya dalam artian yang jahat. Tahu kenapa? Ternyata ini semua juga udah merupakan rencana dari si Chris. Nah, kalian pasti ingat kan, di part sebelumnya itu, aku ada bilang kalau si Chris ini sadar kalau rencananya akan gagal setelah ia tahu siapa tunangan si Hisame. Yap, yang ternyata tunangan Hisame ialah si Kota itu sendiri. Yang artinya rencana pelamaran Kota waktu itu sudah pasti berhasil, karena Hisame pasti akan menerima Kota. Nah, namun sebaliknya itu menjadi kegagalan besar bagi Chris. Itu sebabnya Chris memotong pembicaraan Kota dan Hisame waktu itu, dan Chris mengakui perasaannya di depan Kota. Itu bertujuan agar hubungan Kota dan Chris terbongkar, yakni sebagai tunangan, dan agar Hisame mengakui kalau ia sebenarnya juga tunangan dari Kota. Sampai sini ngerti kan, Cis? Nah, kenapa si Chris ngelakuin itu? Karena Chris sadar kalau Kota sampai tahu kalau ia juga bertunangan dengan Hisame, maka Kota pasti akan membatalkan pertunangan tersebut. Karena itulah yang persis terjadi saat Kota mengetahui kalau dirinya bertunangan dengan Chris. Karena Kota sendiri tidak ingin menikah dengan paksaan. Nah, itulah makanya aku bilang aku kagum dengan si Chris ini, biarpun ya dalam artian yang buruk. Cuman ya aku tetap dukung Chris kok, hehe. Oke, kita lanjutkan saat Kota dengan tergesa-gesa menuju ke bandara karena Kota mendapatkan info kalau Chris akan segera kembali ke Amerika. Kota pun semakin panik dan berusaha sebisa mungkin agar tepat waktu. Nah, setelah sampai di bandara, Kota melihat ada pesawat pribadi yang dari jendelanya terlihat seorang gadis berambut pirang yang tengah duduk manis. Kota pun sadar kalau itu pastilah Chris. Kota pun langsung menerobos masuk ke dalam pesawat dan menjumpai Chris. Setelah berjumpa, Chris tidak terkejut sedikit pun dengan kedatangan Kota. Karena ya aku udah bilang ini juga bagian dari rencananya si Chris, Si Chris ini udah memprediksi sejauh ini, yang dimana Kota pasti akan datang menjumpai dirinya dan akan melamar dirinya karena Kota sudah putus dengan Hisame. Chris pun seketika tersenyum puas karena ini sudah kemenangan telak bagi dirinya. Di sisi lain, Kota yang terlihat kecapean diiringi kepanikan langsung berteriak membentak Chris karena terus membohongi dirinya. Kota kesal sekaligus menyesal karena sudah membuat Chris melewati semua penderitaan tersebut. Chris yang mendengar itu pun sedikit tersentuh. Ya, biarpun ini semua ialah bagian dari rencana si Chris,
namun tidak membuang fakta Chase kalau Chris memang sudah sangat sabar menyembunyikan perasaannya terhadap Kota selama ini. Chris pun meneteskan sedikit air mata karena akhirnya ia bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Kota yang melihat itu pun seketika lega karena ia tidak terlambat untuk mengatakan perasaannya kepada Chris. Kota pun seketika berlutut di depan Chris dan memegang sebuah bunga mawar seakan berpose untuk melamar Chris. Chris yang melihat situasi tersebut pun semakin deg-degan menunggu kata lamaran keluar dari mulut Kota. Nah namun nih Chase, ya bukan kalimat lamaran yang keluar dari mulut Kota, namun... Yap, mendengar pernyataan tersebut, wajah Chris pun seketika terdiam datar dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Kota dengan santai mengatakan kalau ia ingin Chris menjadi partnernya untuk membantu dirinya dalam membatalkan pertunangannya dengan Hisame. Kota ternyata bukan berniat untuk melamar Chris, namun ingin melanjutkan aliansinya lagi karena hanya Chris yang bisa menjadi sekutu terbaiknya. Chris yang mendengar itu pun seketika berteriak kencang memaki Kota. Ya simpelnya Chase, si Kota ini ingin kembali lagi beraliansi dengan Chris karena ingin membatalkan pertunangannya dengan Hisame. Aduh, ribetnya. Oke lah, kemudian kita masuk ke bagian epilognya. Nah, dimulai keesokan harinya, tepatnya di sekolah, setelah aliansi sekutu antara Chris dan Kota dibentuk kembali, dan juga setelah Hisame dan Kota sudah putus. Namun, mereka secara perjanjian masih bertunangan. Itulah sebabnya, Kota masih membutuhkan bantuan Chris agar hubungannya dengan Hisame selesai secara keseluruhan. Nah, di sini Kota dan Chris tengah berjalan berdua di koridor sekolah. Chris di sini memang sedikit kesal karena ia harus menunggu sedikit lebih lama lagi demi mendapatkan Kota. Namun di satu sisi, Chris juga cukup senang karena Kota akhirnya sudah single, yang artinya Chris bebas mendekati Kota dan menggoda Kota. Dan Kota tidak berhak marah karena ia sendiri juga sudah single dan sudah merepotkan Chris karena memaksanya kembali untuk beraliansi. Nah kemudian saat tengah berjalan berdua, Hisame tiba-tiba muncul dengan wajah dingin dan kesalnya dari belakang mereka. Kota dan Chris pun sontak kaget dengan kehadiran Hisame, terutama bagi Kota yang harus melihat wajah mantan pacarnya lagi. Nah namun, Chris di sini malah terlihat kesenangan dan berkata kalau ia akan membantu Kota dalam membatalkan pertunangannya dengan Hisame. Dan parahnya, Chris berkata demikian tepat di depan Hisame. Hisame yang mendengar itu pun hanya terdiam dan semakin kesal dengan Chris. Hisame pun berkata kalau ia tidak akan menyerah dan dibalas juga oleh Chris kalau ia juga tidak akan segan membalas. Hisame dan Chris pun bertatap-tatapan sambil mengejek satu sama lain. Nah kemudian saat asik beradu mulut, tiba-tiba datang seorang gadis dan langsung menyelinap memegang tangan Kota. Hisame dan Chris yang melihat itu sontak kaget dan kesal melihat gadis pendatang tersebut. Sedangkan Kota hanya terdiam bingung karena tidak mengenal gadis tersebut. Gadis tersebut pun memperkenalkan dirinya yang bernama Nia Kitaoji, yang juga merupakan teman masa kecil Kota. Nia dengan ceria berkata ke arah Kota tanpa memperdulikan Hisame dan Chris kalau ia adalah tunangan Kota. Dan Nia sudah bersiap untuk menikah dengan Kota sekarang. Mendengar itu, Kota pun seketika terdiam dan berteriak di dalam hatinya demikian. Oke lah Chase, sekian pembahasan Kona Kawaii volume 1-nya. Yap, setelah aku baca chapter finalnya ini Chase, aku baru sadar kalau light novel ini betul-betul mirip sama anime Nisekoi. Ya enggak? Pasti kalian ada yang mikir sama juga kayak Mimit. Karena ya ini persis sekali Chase, ada janjian tunangan, terus heroinnya ada yang rambut hitam dan pirang, ditambah mereka juga sama-sama pernah jumpa waktu kecil. Menurut Mimin, ini fix sih Nisekoi versi light Chase. Ya begitulah pembahasan Kona Kawaii volume 1-nya. Sampai berjumpa di volume berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.